Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua peserta webinar Guru Digital. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam acara webinar Guru Digital hari ketiga, ya. Semoga Bapak Ibu semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebelum kita buka acara webinar kita pada siang hari ini, seperti biasa kita buka dulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama ya Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan pembacaan basmalah kita tadi akan menjadikan acara webinar kita menjadi lebih berkah ya Bapak Ibu semua. Baik, adapun untuk urutan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua seperti biasa materi dari Bapak trainer kita yang super inovatif, Bapak Anas Ponijan MPD yang sudah siap juga ini ya Bapak ya. Kemudian nanti akan ada tanya jawab. Kemudian ada sesi terakhir nih, sesi selingan tapi cukup menarik. Jadi ada quizzes dan ada Mentimeter. Nah, nanti itu games ya Bapak Ibu semua. Jadi ikuti terus acara ini sampai dengan penutupan nanti ya Bapak Ibu semua. Baik, pertama-tama saya perkenalkan dulu, ada rekan saya lagi, satu lagi, Miss Firda namanya. Miss Firda tolong nyalain kameranya, Miss Firda. Oke, jadi kalau saya Bapak Ibu ya, nama saya Nina Widya Stuti, biasa dipanggil Miss Nina kalau sama anak-anak. Saya mengajar fisika dan kimia di SMAI PB Sudirman II Bekasi. Kemudian kemarin rekan saya Pak Muhammad Hatta Eshum, beliau mengajar sejarah dan sosiologi, dan ini yang baru saja bergabung Miss Firda Hayani, pengajar biologi dan juga kewirausahaan ya Bapak Ibu semua gitu. Oke, baik, karena sudah dibuka, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Anas Ponijan MPD. Kepada beliau saya persilahkan. Halo Pak Anas. Pak Anas. Cek, Pak Anas. Mana nih Pak Anas? Halo Pak Anas. Bagaimana nih Pak Hatta? Pak Anas sudah join atau belum ini? Pak Anas sudah join tapi belum respon ini sepertinya. Pak Anas sudah join, tampaknya beliau belum merespon. Ditunggu saja Ibu Nina ya. Ya. Ya, silakan. Oh, baik. Sambil menunggu Pak Anas, ya udah, salah satu gamesnya kita mulai di awal aja kali ya Pak Hatta ya. Nah, oke Bapak Ibu semua, sambil menunggu Pak Anas dan juga menunggu teman-teman kita untuk hadir. Nah, ini Miss Firda sudah menge-share game yang namanya Mentimeter. Bapak Ibu bisa langsung join di www.menti.com. Ya, jadi Bapak Ibu silakan buka browsernya ya. Boleh pakai Google Chrome atau Mozilla. Kemudian klik www.menti.com. Ya, dan ketika nanti diminta kode, passwordnya adalah ini ya Bapak Ibu, 2089430 gitu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kodenya diulangi Bu. Ini Bapak ada di layar Bapak. Oh ya. Iya, 20 20 ya 89
Oh ya. Betul, Bapak. Iya. Oke. www. www.menti.com. Nanti yang mau ambil air udah? Udah ada? Takut perlu air. Ya. Sudah, Bapak? Belum. Oh, belum. Ya, Bapak Ibu yang lain, bagaimana sudah mencoba masuk ke www.menti.com? Ya, ada Ibu Rosi. Ibu Rosi Andriani. Bentar ya, lagi nge-lag nih. Oh iya Pak, Bapak Muhammad Yusuf, Ibu Ita, kemudian Ibu Novita, Bapak Steny ya Pak ya, panggilannya ya Pak ya? Menti.com. Ya, ini sudah ada jawaban yang masuk. Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai Microsoft Teams? Aplikasi pendukung PJJ. Ya, betul. Salah satu aplikasi pendukung PJJ ya. Oke, kemudian yang kedua, wow, luar biasa keren. Oke. Ini terus di submit ya Bu? Iya, betul Bapak. Ya, jadi satu orang bisa menjawab lebih dari satu. Misalnya pendapat, ya, misalnya pendapat Bapak ada lebih dari satu pendapat nih, boleh Pak. Berarti di submitnya lebih dari sekali. 99430. Ya. Nah, Oke, aplikasi PJJ. Oke. Office online yang menggunakan Microsoft Office ya. Pendukung buat PJJ. Oke, rata-rata jawabannya sama ya, pendukung buat PJJ. Oh, udah ada Ibu Alif juga ya, Ibu Alif. Bapak Ahmad Subekti, Bapak Ahmad Kasmijan, Ibu Ani, Ibu Anita, Ibu Dian, Ibu Dita, oke. Bapak Dr. Andas Haji Bunadi, Bapak Franciscus, sambil saya panggil-panggil nih teman-teman Bapak Ibu semua yang belum ini. Oke, kelas online. Oke, kelas online ya. Jadi kita belajar nanti online dengan Microsoft Teams. Jadi bukan hanya tugas online, tapi kita juga belajar online gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 pendapat nih. Jadi saya tunggu dulu deh sambil saya hubungi Bapak Anas. Oke, ini sudah ada 15 peserta ya. All Ayo, in Bapak Ibu. one. Oke, all in one. Feature-feature yang menarik, luar biasa keren. Kemudian apa lagi ini? Jadi rata-rata ini menjawabnya pendukung ya untuk pembelajaran online, baik gitu. Kalau Bapak Ibu sendiri bagaimana yang sudah merasakan perbedaannya mungkin gitu antara yang pakai misalnya Zoom, Google Meet dengan Microsoft Teams gitu, menurut Bapak Ibu gimana nih? Mungkin saya bisa tanya pendapat salah satunya nih. ini Microsoft Teams lebih hebat, lebih tepat. Oh gitu Ya, Pak. lebih banyak. Banyak ya Pak ya feature-featurenya. Bapak sebelumnya menggunakan apa Bapak kalau boleh tahu Saya PJJ-nya? ya lewat Google Classroom, lewat Oh, oke. Zoom meeting, Zoom biasa. Oh iya iya Bapak.
Tapi itu kurang terintegrasi gitu ya Pak ya? Tidak Ya, seperti ini Microsoft yang Teams ya? up to date ini kelihatannya. Tapi ya itu karena eh, syaratnya kan harus lembaga yang Iya betul. menguruskan. Nah itu, Akunnya akun sekolah ya Bapak ya? Atau ya ya. punya sekolah. Sehingga di sekolah-sekolah binaan saya belum belum ada yang menggunakan ini. Nanti pasca ini mudah-mudahan saya dorong untuk bisa menggunakan yang bagus ini dari meeting tim. Ya, amin. Semoga terlaksana ya Bapak ya. Nah, Kan siapa tahu aja walaupun nanti semester 2 mungkin ya KBM sudah misalnya sudah tatap muka, tapi kan bisa jadi ada beberapa penugasan yang kita tetap bisa menggunakan aplikasi MT ini gitu ya Pak ya. ya betul. Terutama kalau misalnya pembuatan soal-soal dengan menggunakan form ya Pak ya. Ya, Ya betul. Baik Bapak, terima kasih pendapatnya Bapak. Mungkin ada perwakilan dari ibu-ibu nih yang ingin sedikit menyampaikan pendapatnya. Ya, mungkin ada ibu siapa? Ibu Ani mungkin, atau ini ibu atau mbak ya? Anita Melisa. Sepertinya masih muda nih. Atau Iya, siapa? Ibu. Oh iya, boleh minta pendapatnya tentang aplikasi Microsoft Teams gitu dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya yang digunakan di sekolah gitu Bu. Kalau boleh tahu Ibu Anita ini dari sekolah mana ya Bu? Saya mengajar di SMA Widya Nusantara Bekasi. Oh Winus, Rawalumbu ya Bu ya? Iya. Oh iya betul, iya sesama Bekasi Timur saya Bu, rumahnya saya juga di Bekasi Timur nih. Oke baik Ibu, kalau di Winus sendiri gimana Bu PJJ-nya Bu? Kalau untuk di Widya Nusantara, sekolah saya menggunakannya ada LMS, kemudian Classroom. Kalau saya pribadi sih pakainya ya LMS, Classroom, Quizzes gitu. Kalau dibandingkan dengan 365 memang dia lebih variatif ya. Iya betul. Oke, berarti merasa ini Cuma juga ya Bu ya? apa sih namanya kalau misalnya di sekolah saya karena memang belum menggunakan Microsoft 365 jadi sekolah saya memang belum pakai seperti itu. Iya, ya, jadi terkendala dengan ini ya Bu, pendaftaran akunnya mungkin ya Bu ya, karena harus dari Iya. lembaga ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anita pendapatnya. Sama-sama. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Anas. Assalamualaikum Pak Anas. Ya, waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Bagaimana Bapak sudah siap Bapak? Jadi ini yang pertama tadi saya coba menti.com-nya dulu Pak. Ya, silakan. Tadi saya bertanya tentang apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai Microsoft Teams dan rata-rata semuanya menjawab media pembelajaran online dan sangat membantu ya karena fitur-fiturnya ternyata luar biasa lebih lengkap daripada aplikasi pembelajaran online yang lain karena sudah terintegrasi dengan Microsoft 365 Bapak. Rata-rata jawabannya seperti itu Pak. Baik Pak Anas, sudah siap Pak Anas untuk memulai training kita pada siang hari ini Pak Anas? Siap, siap. Oke, alhamdulillah kalau begitu saya serahkan kepada Pak Anas ya Pak. Monggo Pak Anas. Oke, terima kasih Bu Nina Widyastuti ya, yang sudah memandu tadi untuk pra acara. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua guru inovatif Indonesia semakin tercerahkan bahwa di luar sana itu banyak sekali aplikasi yang dapat membantu buat kita di dalam melayani pembelajaran PJJ agar anak-anak lebih tertarik dan lebih menyenangkan. Nah, nanti di akhir sesi Mbak Nina juga akan meng-share quizzes ya. Quiz Iya, yang betul, Bapak. pertanyaannya berkaitan dengan training kita tentang Microsoft Teams dan Office 365.
Nanti Bapak Ibu siap-siap untuk berlomba-lomba dalam menjawab. Nanti insya Allah 3 orang pemenang ya. 3 orang pemenang yang ranking 1, 2, dan 3 akan mendapatkan voucher pulsa ya. Nanti dari SMA PB Sudirman 2 Bekasi ya. Nanti akan kita share secara langsung, secara live ya, permainan kuisis di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana nanti karena ini hari terakhir, kemungkinan waktunya nanti nabrak sholat asar. Nanti kalau ada azan, nanti saya akan jeda dulu. Tapi tidak usah keluar dari tim, nggak apa-apa buat sholat. Nanti setelah sholat mungkin dilanjutkan buat permainan kuisis dan juga pesan-pesan menarik lainnya sehingga kita tetap terkolaborasi dan nanti ada tugas-tugas lagi di akhir sesi. Mungkin itu prakatanya dan baik kita mulai saja untuk materi dan juga diskusi pada sesi ketiga pelatihan pemanfaatan Office 365. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, guru pendidik hebat ya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sesi webinar pemanfaatan Office 365 dan ini adalah webinar yang keempat ya, yang dilaksanakan oleh SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Dan di era pandemi ini, era digital ini, kami akan selalu share-share webinar yang edukatif ya. Selain dari pemanfaatan Office juga nanti ada info-info up to date ya. Info-info terkini yang kekinian di dalam pembelajaran dan penilaian di sekolah. Karena kebetulan saya selain menjadi trainer guru inovatif Indonesia juga selaku tim pengembang pembelajaran dan penilaian Direktorat SMA ya, dan juga fasilitator asesmen nasional Direktorat SMA ya. Sehingga kalau nanti saya mendapatkan materi-materi yang terupdate, insya Allah saya akan share kepada Bapak Ibu semua yang sudah tergabung, terkolaborasi dalam grup di Guru Inovatif Indonesia ini ya. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu? Oh, Mau banget Pak. Ya, jadi biar kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi, bergotong royong dalam pendidikan ini agar walaupun kita diberi ujian pandemi ini bukan menjadi penghalang dalam kemajuan kita dan kemajuan Indonesia, justru menjadi cambuk yang mengakselerasi kita untuk meningkatkan kompetensi terutama di bidang komputasi yang bermanfaat dalam kolaborasi di era industri 4.0 dan juga society 5.0. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang 2 fitur di dalam Office 365 yaitu Microsoft Suite dan kelas notebook atau dalam aplikasinya namanya OneNote. Nanti kita akan berkolaborasi dan juga sebelumnya kemarin ya, kita sudah belajar OneDrive ya, kemudian Microsoft Form yang berisi form dan quiz ya. Form ini untuk survei, quiz ini untuk pembuatan soal yang ada kunci jawabannya dan juga belajar Office online. Nah,
memang karena kita pelatihan yang waktunya terbatas, sesi untuk paparannya terbatas, sehebat-hebat trainer sekali lagi, pasti yang hebat adalah pesertanya yang siap dan mau berubah dan mengeksplorasi lebih jauh. Jadi mungkin yang saya sampaikan baru kulitnya saja. Nah, tugas Bapak Ibu semua untuk mengulik dan mengklik menu-menu yang tersembunyi di dalam daging-daging dan tulang-tulangnya sampai ke saraf-sarafnya. Itu adalah nanti sangat menarik semua, menarik sekali, dan di dalam teknologi ini sebenarnya bisa karena biasa ya. Bukan karena kita mempunyai kepandaian, bukan, tapi karena kita biasa menggunakan sehingga kita akan bisa dalam teknologi tersebut, apalagi teknologi aplikasi, karena kita memakai saja, dan saya kan kebetulan tahunya lebih dulu aja, sehingga pada kesempatan kali ini ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat semua, praktisi pendidikan yang hebat, dengan harapan sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa mengimbaskan ya, mengimbaskan buat teman-teman yang lain, teman-teman yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nanti semua akan saya berikan tutorial bagaimana cara mendeploy, cara mengaktifkan akun Office 365 di satuan pendidikan yang berlisensi gratis. Nah, itu bagaimana, ini sebenarnya sangat mudah, tinggal kemauan kita semua dan kemauan nanti seluruh stakeholder pendidikan di satuan Bapak Ibu untuk mengaplikasikannya. Tentunya dengan banyak belajar dan banyak menyimak ya tutorial-tutorial pembelajarannya. Jadi kalau mendapatkan tutorial dari kami ya jangan segan-segan untuk men-share dan membagikan kepada yang lain, terutama di lingkungan Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, yang pertama ya, saya akan berbagi dan berdiskusi Microsoft Way ya. Saya share screen dulu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada yang kurang mendengar ataupun ada gangguan, langsung nyalakan mic-nya dan sampaikan saja kendalanya ya. Dan kalau sudah dimatikan lagi ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini materi kita yang sesuai kesepakatan rapat kemarin, Microsoft Suite dan kelas notebook. Sudah kelihatan share materinya Bapak Ibu? Ya. Sudah, Pak. Oke Pak. ya. Nah, bagaimana cara kita untuk memulai? Ya? Belum, Pak. Belum tampil. Oh, kalau yang belum tampil berarti itu ada kendala di koneksi internet Bapak Ibu. Jadi kurang kuat mungkin pakai datanya untuk menampilkan layar gitu. Karena yang lain sudah tampil kan? Ya, saya lebarkan Bapak Ibu layarnya. Jadi Microsoft Suite ini fungsinya yang pertama untuk membuat proposal, membuat laporan, membuat media pembelajaran, kemudian membuat seperti blog atau cerita atau berita, untuk membuat dokumentasi, foto dan lain sebagainya. Nanti akan sangat menarik karena terlihat hidup di dalam paparan Suite-nya ini. Jadi mungkin seperti PowerPoint tapi lebih tampilannya lebih indah lagi dan lebih bagus kalau kita eksplorasi kembali ya, untuk terutama media pembelajaran di musim PJJ ini. Baik, pertama Bapak Ibu, untuk Office Online ini bisa dibuka di dalam browsernya Microsoft Edge ini ya. Bisa dibuka. Nah, ini dalam fitur Office Online salah satunya adalah Suite. Nah, ini yang saya tunjukkan nih, Suite. Nah, maka kita akan dibawa ke layar ini. Ini adalah new
blank sway kalau kita ingin memulai yang baru. Kemudian ini start from dokumen kalau kita nanti ingin share ya dokumen yang ada di desktop yang ada di device kita buat konten di dalam Microsoft Sway. Kemudian ini ada blog atau tampilan-tampilan, ini bisa seperti blog, ini seperti proyek, ini seperti berita, atau tampilan-tampilan yang lain yang lebih banyak lagi. Nah, di sini ada portofolio ya. Kemudian ada bentuknya presentasi atau ada misalnya resume atau laporan siswa atau story ya, cerita ya, koleksi foto ya. Kemudian ada portofolio dan lain sebagainya. Ini adalah kalau kita klik ini, maka kita nanti template-nya sudah disiapkan. Kita tinggal mengganti fotonya, kita tinggal mengganti teksnya, atau kita tinggal mengganti videonya. Nah, sekarang misalnya saya klik salah satu ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nanti dia ini bacaannya jadi kayak semacam blog atau website ya. Nah, ini bisa ini. Nah, kalau kita mau bekerja dengan template ini tinggal di start editing. Start editing. Nah, maka kita akan tertuju kepada blog tadi. Nah, ini adalah template dari Microsoft Sway. Yang tadi hasilnya seperti itu awalnya berangkatnya dari template seperti ini. Nah, ini template dari Microsoft Sway. Ini kalau kita mau sesuai dengan template ini, maka ya tinggal menggunakan dan tinggal diedit. Ini gambarnya tinggal diambil dari gambar kita ya. Fotonya terus tagnya tinggal kita dari teks kita. Ini kalau kita mau ini kalau mau menggunakan blog yang sudah ada. Baik, ini adalah blog yang sudah ada atau menggunakan project misalnya atau menggunakan seperti berita. Nah, ini kalau ini seperti tampilannya seperti berita. Tampilannya seperti berita, kita misalnya sedang ini menceritakan atau memberitakan ada komunitas yang sedang menanam penghijauan misalnya. Nah, ini diceritakan story-nya, isunya ya kan, kemudian gambar-gambarnya. Kenapa? Suaranya kurang jelas. Jelas, jelas. Ini gambar-gambarnya. Jelas, panas, jelas. Ini untuk membuat tampilan seperti berita. Kemudian ya, kita balik lagi ya. Kalau untuk project ya, misalnya seperti ini. Nah, tampilannya tadi boleh ke bawah, kalau ini contoh yang ke kanan. Nah, ini untuk proyeknya ya. Ini contoh ke kanan. Oke, ini misalnya untuk step-stepnya. Nah, ini berfungsi ya. Nanti Bapak Ibu ya, kami harap untuk membuat nanti tugasnya membuat laporan ya, pelaksanaan dari Office 365 ini, pelatihan Office 365 dengan template-template yang ada tadi sesuai kreativitas Bapak Ibu menggunakan Microsoft Sway ya. Misalnya ini kita langsung kita gunakan template yang sudah ada. Start editing atau menggunakan yang kosong juga enggak masalah, tapi inspirasinya dari template yang sudah ada. Nah, ini sedang loading sebentar. Nah,
kita akan tertuju kepada gambar ini. Misalnya ini ya, kita ganti ya, kita ganti laporan misalnya webinar guru digital. Nah, misalnya ini judulnya ya, kalau mau dikasih tambahan ya, ini baru judulnya, kemudian ini kan fotonya ya, fotonya ini. Nah, ini fotonya ini bisa kita ganti ya, dengan foto yang dari kita ya. Foto dari kita ya. Misalnya di sini kan kita berikan ya. Pertama misalnya kita ingin fotonya kita ganti sama flyer ini ya. Lama ini Bapak Ibu ya. Ini sudah jadi logonya flyer yang sudah kita dapatkan. Nah, yang ini kita hapus. Berarti halaman pertamanya flyer kita nih, kita bisa ganti teksnya ya. Kita bisa ganti teksnya ya. Misalnya kita teksnya dimasukkan ya. Dengan menggunakan ASCII ya. Ini misalnya tagnya berupa yang pertama itu pelatihan Office 365 SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Oke. Nah, ini fungsi ya, saya beri pencerahan dulu. Ini fungsi heading ya. Kemudian ini hurufnya, tipe huruf, kalau ini miring, ini tegak ya. Kemudian ini link ini untuk menautkan kalau kita nanti ingin mengisi ya, mengisi tautan dari yang lainnya ya. Kemudian ini untuk menghapus, ini untuk seleksi cardnya ya. Kemudian ini untuk tadi backgroundnya ya. Nah, backgroundnya kita ya bisa mengambil backgroundnya ini, image-nya ini ya. Ini dari background yang sudah kita siapkan ya, terlebih dahulu ya. Kita sugeskan terlebih dahulu di sini ya, kita siapkan. Nah, mau dari OneDrive boleh, mau dari Bing Image itu data yang ada di Microsoft Edge atau browser kita ya. Kemudian bisa dari YouTube, bisa dari My Device ya. Bisa dari My Device. Ini dari device kita. Kita klik. Nah, kita akan tertuju di dalam yang sudah kita siapkan ya. Misalnya kita berikan thumbnail ini misalnya nih. Nah, maka dia akan masuk ke gambar ini. Nah, ini berarti kita sudah punya dua halaman ya, satu halaman judul dan satu lagi halaman pertama. Kemudian kita tambahkan ini
bisa menjadi subjudul ya, ketika kita klik tadi tanda plus ya. Tanda plus. Nah, kita lihat teksnya. Nah, kita tulis teksnya, misalnya materi yang disampaikan. Kita ketik. Yang pertama misalnya MEC, ya. Kemarin kedua Office Online, ya. Office 365 pengenalan 365. Nah. Kemudian pengenalan Microsoft Teams ya. Kemudian yang berikutnya OneDrive, Microsoft Form, kemudian OneNote, yang terakhir deploy ya, Office 365. Nah, ini dalam membuat laporannya, misalnya kita nih ya, kita tarik ke atas lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya misalnya kita ingin bercerita ya. Bercerita dari hari pertamanya ya. Hari pertama. Hari pertama itu isinya apa saja ya. Kita bisa cantumkan ya. Di sini misalnya nih saya sudah mendapatkan ya untuk membuka ya. Misalnya di YouTube kita ya, kita tautkan ya di dalam YouTube. Ini. Nah, bisa kita cari setelan hari pertama ya. Hari pertama. Kita mau cari kontennya. Nah, saya matikan lagi. Ini buat contoh aja sebentar Bapak Ibu. Nah, kita klikkan di sini. Nah, ini kalau kita mau mengisi link YouTube-nya ya, link hari pertama. Kemudian ini fotonya ya, kita ganti ya, misalnya text cut-nya ini ya. Di sini kita mau menggunakan ya daftar hadirnya. Daftar hadir hari pertama. Kita ambilkan ya di dalam device kita. Oh, filenya masih belum support. Ini masih bentuk CSV. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi tadi belum saya supportkan. Ya. Mestinya ini tadi saya rubah dulu dalam bentuk
Excel ya. Udah nggak apa-apa, nanti kita rubah lagi ya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa bercerita, ini kan saya contoh saja. Nanti bisa bercerita di sini ringkasan ya hari pertamanya. Ringkasan hari pertamanya ini tinggal disalin atau diganti ya narasinya ya. Nah, diceritakan ya hari pertama ya. Dimulai dengan apa bla 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 bla, itu ini berita aja ya. Dengan sapaan ya. Moderator Pak Hatta ya. Kemudian dilanjutkan ya dengan materi ya, titik-titik, ini diceritakan ya. Kemudian ini hari pertama, nah dokumentasinya ya kita tambah lagi ya di subbagiannya nih, ini namanya dokumentasi kita tambahkan ya Bapak Ibu untuk dokumentasi ini ya, foto-foto pada kegiatan hari pertama ya. Tentunya sudah kita siapkan di sini foto-fotonya ya. Untuk hari pertama di dalam My Device, mau cari dari internet juga bisa ya. Nah, ini untuk foto kegiatannya. Nah, hari pertama ini foto kegiatannya ini yang sudah kita sampaikan ya. Dokumentasi, kemudian kita kasih keterangan ya. Foto bersama peserta ya. Webinar. Kemudian mau ditambah lagi fotonya ya. Fotonya maka tambah lagi, tadi fotonya kan tidak hanya satu ya. Hari pertama ya. Nah, misalnya ini ada materinya ya. Kita kasih keterangan ya. Paparan ya. Materi hari pertama. Nah, dan sebagainya. Nanti bisa Bapak Ibu create lebih luas. Ini template-nya masih banyak ke bawah ya. Materi hari kedua, hari ketiga, nah step-stepnya ya. Sampai dokumentasinya. Biasa kalau kita membuat laporan ini tidak perlu saya jabarkan lebih lanjut karena nanti eksplorasi Bapak Ibu ya. Saya hanya menjelaskan dan nanti memaparkan saja. Nah, ini hasilnya bagaimana? Kita setiap bagian ini bisa kita apply ya. Bisa kita apply. Nah, ini laporannya ya. Ini kita miring ke kanan, kita ke depan ya. Nah, ini nanti semuanya bisa terlihat indah ini kalau mau laporannya mau ke kanan ya. Nah, ini bisa diedit kalau kita kurang puas ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi lebih lanjut. Ini menggunakan, ini di sini ada fitur storytelling dan desain ya. Kalau story ini untuk menceritakan ya. Kemudian kalau desain ini untuk desainnya ini mau boleh landscape ya. Boleh juga nanti portrait. Nah, ini di sini stylenya ya, ini bisa diganti
Bapak Ibu. Ini kalau ini kan horizontal ya. Nah, ini pakainya vertikal. Vertikal. Nah, ini vertikal ke bawah ya. Kemudian bisa dari sisi hurufnya, desainnya juga bisa kita ganti. Kita ganti-ganti ini. Nah, ini akan selalu ganti. Selalu ganti. Nah, ini kemudian apa ini bisa diganti langsung ke apa? Langsung apa berganti otomatis ya. Ini dari desainnya ini. Kemudian dari hurufnya, dari tampilannya itu bisa sesuai dengan selera kita ya. Sesuai dengan selera kita. Nanti Bapak Ibu akan mengalami ya, akan menata sedemikian rupa nanti sehingga tampilannya menarik menurut Bapak Ibu, karena dari setelnya ini sangat banyak sekali tema-temanya ya, yang bisa kita explore lebih lanjut lagi. Nanti bisa lebih hidup ya. Nah, ini apa dari desainnya ya. Kemudian ini story ini maksudnya template-nya ya. Template-nya ini seperti ini, tapi nanti bisa dimainkan ya dalam share play-nya ini ya. Kemudian kalau kita sudah ya, ini ada kalau gerigi ini untuk berdesain ya, ini waktu tampil ya per layarnya ini per layar 3 sekon sampai 60 sekon, nanti kita bisa atur ya. Animasinya juga bisa kita atur ya. Animasinya bisa kita atur nih, semuanya bisa. Kemudian kalau kita mengedit ya kita balik lagi. Nah, bagaimana cara kita membagikan? Nah, sekarang kalau kita sudah selesai nanti, tapi sekali lagi nanti ini masih mentah ya Bapak Ibu, nanti buat yang bagus ya, sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kita share-nya ini untuk mendapatkan link ya, menggunakan ini linknya ya. Link Sway. Jadi kalau teman kita klik ini maka terhubung dengan Sway kita tadi yang bisa kalau kita rubah nanti akan tampilannya berubah sesuai dengan update terbaru ya. Sesuai dengan update terbarunya. Nah, kita buka. Nah, Bapak Ibu juga nanti kalau mau mengedit sesuai dengan template ini ya juga tinggal di edit nanti bisa ya. Ini tampilan di WhatsApp. Kemudian kalau mau di-share di penugasan kita ya, nanti Bapak Ibu di-share setelah copy link tadi, di-share di tampilan tugas ya, di Microsoft Teams-nya, di assignment ya. Nah, kemudian dimasukkan nanti akan ada tagihan Sway ya, nanti dimasukkan dalam Sway karena belum saya tugaskan, jadi Sway nggak ada di dalam tagihan tugas ini. Nah, ini sekaligus mengingatkan nih Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan Microsoft Formulir 20 dari 46 peserta, kuis 21 dari 46 peserta, MEC 26 dari 46 peserta, dan Office Online 16 dari 46 peserta. Jadi dimohon nanti sambil dicicil ya, yang dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini untuk dituntaskan nanti di hari keempat. Nah, ini untuk tampilan dari, mohon maaf, tampilan dari Sway ya. Nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa create lebih bagus, bahkan nanti bisa dibuat video-videonya, nanti juga saya share juga tutorial lengkapnya untuk Sway ya. Dan yang berikutnya saya ingin menjelaskan lagi yaitu kelas notebook ya. Ini waktunya sudah sebentar lagi ya. Kelas notebook ini bisa dibuka dari fitur tim, bisa juga dibuka dari
Office Online. Semua fitur-fitur ini bisa dibuka di sini ya, di aplikasi, bisa juga di browser Office Online. Nah, ini kalau kita buka kelas notebook, nih kemarin yang sudah kita jelajahi, ini kita ada kelas notebook. Nah, kelas notebook ini juga untuk membuat ya, buku catatan siswa ya, dan buku tugas siswa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams ini untuk pembelajaran ya, maka bisa menugaskan ya, semua muridnya ya, untuk membuat buku catatannya di kelas notebook ini. Nah, ini bisa dibuat ya. Nah, ini di kelas notebook. Sebentar ya. Kemarin kita sudah buat ini, sudah buat kelas-kelasnya untuk student notebook, untuk konten library, dan untuk kolaborasi space. Ya. Ini student notebook ini buku catatan siswa, ya. Konten library ini untuk menyematkan file-file di dalam kelas tim ya. Ini kalau konten library semuanya bisa melihat. Nah, kemudian ada juga kolaborasi, maka nanti di kelas notebook ini teman-teman ya, murid-murid kita bisa mengkolaborasi. Misalnya kita kerja kelompok, nah nanti buat channel lagi ya, di konten library ini ya, untuk yang sesama kelompok gitu. Nah, ini kalau dibuka dari kelas notebook, karena kemarin kita sudah buka kelasnya, jadi ini tidak ada di-create dari awal, atau dari browsing ya, Microsoft Teams. Nah, ini kita keluar dari Sway dulu, kita lihat nih ada menu OneNote. Nah, menu OneNote. Nah, di sini ada New Notebook, kemudian ada My OneNote, kemudian ada kelas notebook. Nah, ini kalau ini kelas yang sudah ada di dalam Office kita, ini karena saya punya kelasnya banyak, maka ini kelas-kelasnya sudah ada semua di dalam kelas notebook ini. Nah, ini yang terakhir yang saya buat ada di Guru Inovatif Indonesia. Nah, saya masuk melalui OneNote tadi, ada kelas di Guru Inovatif Indonesia. Nah, di sini akan terlihat siapa yang sudah saya buatkan kelasnya. Nah, di sini semua murid saya ya, ini ada di dalam kelas ini nih ya. Ada Ahmad Suboki, ada Bapak Ahmad Kasmijan, Ibu Alit, dan semua nih punya catatan karena saya sudah membuat di dalam kelas Guru Inovatif ini. Nah, nanti Ahmad Subeki bisa dilihat catatannya. Nah, karena di sini masih kosong, belum mencatat, dan ini masih kosong, tapi kalau mau memulai ya, nanti bisa menggunakan buku catatan ini. Nah, ini karena saya sebagai guru, saya bisa melihat dan juga bisa menuliskan ya, bisa membuatkan catatan murid saya, karena saya bisa mengintervensi, ibaratnya pinjem buku catatan anak terus saya nulis di tempat catatannya. Nah,
ini bisa tetapi kalau nanti dilihat dari murid Bapak Ibu maka hanya bisa melihat secara pribadinya saja. Nah, ini pertama halaman pertama Unipek misalnya kita tulis bab 1 ya. Bab 1 misalnya tentang besaran dan pengukuran. Ya tergantung nanti gurunya mengajarkan apa. Nah, ini nanti akan tertulis di bab 1 ini. Kemudian halaman pertama nih baru bab 1 tentang bagian pertamanya pengukuran. Nah, ini sudah ada tanggalnya. Nah, silahkan. Nah, catatannya mau ditulis di sini ya. Mau ditulis bla 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 ya, atau mau impor dari file-file yang sudah ada ya. Kita bisa impor ya, dari file yang sudah ada ya. Nanti kita sesuai dengan apa namanya janji kita tadi Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekarang saya kejeda sholat asar dulu ya. Ini ke posisinya sedang azan, sebentar kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan ya, mungkin sekitar 30 menit lagi pada sholat asar ya, untuk mengupas lebih jauh lagi tentang OneNote ini. Gimana Bapak Ibu? Saya izin. Oke, baik Pak Anas Ponijan. Jadi sementara kita jeda dulu ya Bapak Ibu semua, karena azan asar sudah berkumandang. Ya. Jadi seperti permintaannya Pak Anas, kita jeda dulu selama 30 menit. Sekarang tepat pukul 15.00, jadi kita kembali lagi di MC kelas ini pada pukul 15.30 ya Bapak Ibu. Tidak usah keluar dari meeting ya Bapak Ibu, cukup mematikan kamera dan mikrofonnya saja. Oke, untuk sementara saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita gabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita masuk dalam webinar ya, sesi yang terakhir. Ini sangat sayang sekali kalau kita tinggalkan ya. Untuk materi melanjutkan kelas notebook dalam fitur OneNote. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan ya tugas dengan baik. Saya buka lagi share-nya. Tadi kita sampai pada aplikasi OneNote ya. Di dalam aplikasi ini ya Bapak Ibu, tadi kalau kita mau menambah lagi misalnya yang pertama pengukuran, yang kedua misalnya tentang apa makna besaran itu sendiri ya. Kemudian kalau kita ingin mengambil catatan dari komputer kita juga tinggal klik saja ya. Misalnya kita ambil ini misalnya ini catatannya ya. Ini ini kan saya memberikan contoh saja, tinggal di copy ya. Kemudian di paste ya, copy, kemudian dipastekan ya di catatan kita ya. Nah, ini dipastekan ya. Maka ini akan masuk ke dalam buku catatan kita. Kita mengambil file dari tempat lain misalnya. Kemudian bagian halaman ketiga misalnya yang ketiga kan satuan ya. Satuan itu apa? Misalnya kita ambil lagi dari file Bapak Ibu ya. Dari desktop Bapak Ibu misalnya ini apa ya? Ya ini saya berikan contoh saja ya. Nanti kalau ini ya Bapak Ibu bisa ngambil dari yang lain ya. Nah misalnya nih catatan keduanya ini ya. Jangan ini mah data sekolah ya.
Misalnya kita ambil lagi di dokumen kita ya. Nah, ini aja nih. Profil perpustakaan apa? Isinya apa nih? Oh, belum ada. Misalnya kita ambil ini buat ngambil saja, ada memberikan contoh. Nah, misalnya kita ambil catatannya ini ya. Nah, tinggal di copy dan dipastekan di tempat tadi apa file kelas notebook ya. Sebagai contoh saja. Nah, kemudian nanti setelah catatannya rapi ya, Bapak Ibu, ini kan ceritanya begini. Anak-anak kita tugaskan untuk meresume, ini kita melaksanakan pembelajaran asinkron ya. Jadi anak-anak karena kita terkendala ini meetingnya, silahkan buat catatan tentang materi bab 1 misalnya. Nah, silakan nanti catatan yang terbaik akan mendapatkan nilai terbaik. Nah, maka anak-anak berarti kan membuat buku catatan. Nah, tempatnya misalnya di buku catatan, apa di tugas atau di buku latihan. Silahkan saja nanti Bapak Ibu dengan stylenya mengajar ya. Sehingga dengan tidak meeting pun juga kita tidak terkendala gitu. Terkendala untuk memberikan dan mengapresiasi catatan anak-anak. Atau setelah meeting ditugaskan tadi yang Bapak jelaskan silahkan dicatat. Nah, isinya begitu. Ini ada apa namanya halaman-halamannya, silahkan nanti halamannya tergantung dari banyaknya konten yang akan dicatat. Nah, kemudian setelah itu maka Bapak Ibu bisa share. Nah, seperti biasa setiap ini di pojok kanan atas ini PKS pojok kanan atas selalu ada menu share. Nah, share ini untuk mendapatkan link ya, maka kita copy linknya, kita copy. Nah, nanti Bapak Ibu setelah di copy link ini maka disematkan di kelas timnya ya. Nah, ini di sini ada segmennya. Di kelas timnya nanti saya berikan kantong tugasnya namanya kelas OneNote ya. Nanti ada di sini tinggal dikopikan di sini nanti dikembalikan nanti saya bisa meriksa. Atau sebenarnya karena ini buku catatan siswa kita juga langsung bisa memeriksa tanpa memberikan file penugasan. Langsung di buku catatannya ini nanti di buku catatannya ini juga akan terkolaborasi. Saya bisa memeriksa langsung buku catatan siswa atau karena siswa saya Bapak Ibu, buku catatan Bapak Ibu semua, saya bisa melihat di menu di sini. Nah, ini kalau buku dalam kelas notebook ini ya, otomatis nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat di file ini, di file device atau di Office 365 ini, di brosur Microsoft Edge, otomatis nanti tersemat di dalam kelas tim tadi gitu. Karena ini sinkron ya. Karena ini sinkron karena kita juga berada di Guru Inovatif Indonesia. Catatan di buku Inovatif Indonesia dan saya tadi menggunakan atas nama Ahmad Subedki ya. Pasti nanti di buku Pak Ahmad Subedki ada catatan saya ini. Nah, nanti saya ini mempraktekkan sebagai siswa. Nanti Bapak Ibu buat seperti ini dan nanti akan saya periksa. Tadi ini yang ini kita hapus, bisa nih kita delete yang seksi pengukuran ya. Nah, karena tadi menambahkannya salah. Jadi tugasnya Bapak Ibu silahkan buat buku catatan ini yang terdiri dari
satu bab, nanti ada subbabnya. Silahkan sesuai dengan mapel yang diampu. Ini satu kesannya untuk biar Bapak Ibu mengeksplor saja. Karena kalau tanpa penugasan dan Bapak Ibu tidak eksplor, nanti tidak mengerti dan tidak memahami fungsi dari kelas notebook ini. Dan silahkan nanti dieksplor lebih jauh lagi ini style hurufnya, ya, heading-headingnya, kemudian macam-macamnya ini, ya. Nanti dieksplor, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali fitur dan manfaat yang lain, ya. Bisa juga nanti dengan bisa menyematkan di dalam YouTube-nya dan sebagainya. Dan nanti saya juga share tutorial kelas notebook ini secara lengkap. Nanti juga Bapak Ibu bisa simak untuk modal mengerjakan tugas seperti biasa, ya, menyaksikan tutorial dan mengerjakan tugasnya. Pada kesempatan ini saya hanya memberikan kulitnya saja. Sekali lagi, ya, Bapak Ibu bisa elaborasi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan kita, ya, biar terbiasa dengan fitur-fitur tim ini. Nanti semua komunikasi bisa dilakukan di sini, Bapak Ibu, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sesi sore hari ini, ya. Dan yang berikutnya, ini memang sesi materi pada sore hari ini hanya dua, yaitu SWOE dan kelas notebook, ya. Namun sebelumnya saya informasikan nanti saya juga share bagaimana mendeploy, ini yang pertanyaan di awal-awal materi dulu, bagaimana kita mendeploy akun Office 365 buat sekolah, ya. Jadi setelah pelatihan ini, Bapak Ibu untuk mengkoordinasi kawan-kawan di sekolah, ya. Karena tadi kita sebagai guru penggerak ini berarti yang sudah tahu duluan, nanti memberitahu kawan-kawan kita. Apalagi kalau pembina yayasan seperti Pak Franciscus sama Pak Bunadi, ya, itu punya power yang lebih, ya. Kepala sekolahnya kumpulin, ayo kita harus pakai tim, gitu. Nah, dipresentasikan webinarnya, ya, rekaman-rekamannya, materi-materinya silahkan di-share seluas-luasnya sehingga kita punya visi bersama. Ingat, ini tidak bisa berjalan kalau Bapak Ibu guru kepalanya sendiri-sendiri. Aku mah udah nyaman dengan Zoom, aku udah nyaman dengan Webex, aku udah nyaman dengan WhatsApp saja, nggak mau yang lain. Nah, bisa aja ada yang dengan Telegram. Nah, kalau sendiri-sendiri kan yang menjadi korban anak murid. Anak murid akhirnya pindah aplikasi ini, pindah aplikasi itu. Nah, sehingga mari, ini tugas Bapak Ibu untuk menjelaskan secara bersama kemudahan tim ini, ya. Sekali lagi, saya tidak punya tendensi apapun, saya juga tidak dibayar dari Microsoft sama sekali. Ini memang pengabdian kita free, ya. Tapi saya ingin Bapak Ibu semua merasakan itu. Manfaat ini kan salah satu alternatif untuk pembelajaran di masa pandemi. Sebagaimana yang awal saya sampaikan, kalau kita serius dalam pendidikan ini sebagai amaliyah kita, sebagai bakti kita pada negara, maka kita mempermudah layanan pendidikan dan tidak menjadi penghalang pandemi ini untuk menuju Indonesia maju, ya. Jadi sebagai amal kita, ya, amal jariah yang pertama nih menurut Islam, mohon maaf yang beragama lain ini, yang ditanya nanti di kubur yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita share, makanya saya dalam rangka itu juga kita share, ya, kompetensi ini, kemampuan ini untuk membagikan, ya, kepada guru-guru di seluruh daerah, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah jelaskan seluruh stakeholder pendidikan, ya, entah itu Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai staf kurikulum, wakil kurikulum, atau kesiswaan, atau humas, atau sebagai pimpinan yayasan, pembina yayasan. Nah, mari bergotong royong, ya. Bergotong royong menjelaskan, wah, ini ada memang fiturnya luar biasa, ya. Nah, ayo kita deploy. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kan biasa nih, kalau kita mau bergerak, mau merubah mindset, pasti banyak, ada yang dalam zona nyaman tadi, ya,
seperti film kemarin itu yang Hansip masih tidur padahal pohonnya sudah tersingkirkan itu. Ada yang demikian ya, kita jelaskan bahwa kita harus bergerak bersama biar satu sapu, satu tujuan ya. Jadi kita harus mendobrak zona nyaman tadi kita bersama ya. Sebagaimana dulu sekolah kami juga banyak aplikasi sudah pada mapan, tapi kita rubah secara bersama-sama semua bisa. Kenapa? Karena ini kolaborasi, jadi nanti di dalam tadi file daftar nilainya, file penugasannya, file pembelajarannya, itu kan satu satuan ya, satu sekolah itu satu satuan akun gitu. Jadi kalau yang lainnya masih berada di luar akun ini ya tidak bisa terkolaborasi, akhirnya penilaiannya jadi mandiri dan sendiri, itu merepotkan manajemen sekolah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk deploy nanti setelah Bapak Ibu kalau mengalami kesulitan, yang deploy ingat Bapak Ibu nggak usah Bapak Ibu tapi serahkan ke bagian IT-nya atau bagian operator webnya. Karena kalau mereka yang menonton dan menyaksikan videonya, Bapak Ibu juga harus menyaksikan, kalau perlu didampingi, kemudian mereka juga menyaksikan, itu akan lebih mudah kalau orang IT ya. Ya bukan saya meragukan kemampuan Bapak Ibu pun juga bisa, wong saya juga bukan orang IT bisa kok mendeploy gitu. Nah, saya juga guru mata pelajaran ya kan. Kalau mengalami kesusahan nanti silakan bisa WhatsApp, bisa apa gitu, nanti dipandu pelan-pelan itu untuk deploy-nya. Nanti ada tutorial lengkapnya dari bagaimana menanam akunnya sampai bagaimana memberikan akun kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan. Terus bagaimana memberikan akun kepada seluruh siswa yang ada di satuan pendidikan. Nanti tutorialnya lengkap. Silahkan Bapak Ibu deploy gitu. Kemudian yang kedua, setelah deploy maka seluruh guru kan punya akun. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai trainer di sekolah masing-masing. Bapak Ibu buat pelatihan ya, secara daring boleh, secara offline boleh, di lab komputer misalnya, buat pelatihan, workshop ya. Bapak Ibu yang ngajarin, sebagaimana saya ngajarin dari hari pertama, kedua, dan ketiga, 3 hari. Nanti teman-teman dikasih tugas juga sebagaimana Bapak Ibu mengerjakan tugas. Itu sudah dengan akun yang dideploy tadi, bukan pakai akun guru inovatif lagi. Ini kan pakai akun guru inovatif karena saya tidak mungkin memberikan akun sekolah kepada Bapak Ibu, karena nanti berarti Bapak Ibu bisa melihat manajemen kami, bisa melihat soalnya, bisa melihat anak-anaknya segala macam, sehingga itu nanti tidak bisa kan. Nah, makanya kami pakainya guru inovatif yang bekerja sama dengan Microsoft. Nah, nanti kalau Bapak Ibu melaksanakan, silahkan. Nah, kalau nggak pede lagi, ya kan, misalnya pembelajarannya kumpulkan Bapak Ibu yang ada di dalam sekolah. Kalau tidak pede menyampaikan sendiri, nanti kami bantu. Bisa nanti trenernya bisa Pak Hatta, bisa Ibu Nina, atau bisa tenaga kerja yang lain, ya, bisa semuanya bisa berkolaborasi kalau memang masih belum pede juga. Tapi saya yakin karena Bapak Ibu juga pendidik, pengajar, guru, insya Allah bisa mengimbaskan. Kalau nggak pede juga nanti bisa kami bantu untuk trenernya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah setelah pelaksanaan ini kan kita bisa nanti bulan ini, misalnya ini bulan November pelatihannya, nanti sampai Desember mempelajari menu-menunya, sehingga tahun ajaran semester yang kedua nanti semuanya bisa terkolaborasi dengan Microsoft Teams ini. Dan ingat, ini bukan hanya untuk pandemi. Nanti kalau anak-anak sudah masuk ya lebih indah lagi, kan anak-anak juga bisa terkolaborasi dalam penilaiannya, dalam pembelajarannya. Jadi pakai meetingnya atau pakai tatap mukanya langsung, tapi pengorganisasian pembelajarannya itu dengan tim, sehingga kita paperless. Jadi semua program-program Bapak Ibu guru udah tersemat di sini, semua buku, semua
modul-modul elektronik sudah tersemat di sini, anak-anak catatannya ada di sini, penilaiannya ada di sini, sehingga nanti kalaupun ada akreditasi atau penjaminan mutu dari LPMP ya, atau Dari BAS. ada ISO ya, ISO misalnya Bapak Ibu yang menggunakan ISO itu sekarang semuanya daring ISO-nya, jadi hanya dipaparkan lewat satu laptop, semua data sudah ada. Itu kehebatan kalau kita mengkolaborasi dalam satu aplikasi terpadu ya. Sehingga itu sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan, dan harapannya semua kita bisa bekerja sama dan tidak usah, ini juga tidak usah live dari grup dulu. Biasanya kan kalau habis pelatihan pada pamit live itu. Nah, mungkin nanti ada informasi-informasi tambahan ataupun kendala-kendala Bapak Ibu silahkan disampaikan di grup. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang sudah berhasil deploy, silahkan kabarkan di grup biar menyemangati yang lainnya. Sehingga kita benar-benar berkolaborasi untuk pendidikan di Indonesia ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi nanti seluruh tugas nanti saya share lagi biasa PDF tugasnya untuk Bapak Ibu kerjakan, karena itu sebagai tanggung jawab Bapak Ibu sebagai murid yang baik, sebagai peserta yang baik untuk melaksanakan, karena itu semua bukan untuk trainer kan, semua untuk Bapak Ibu. Sebagaimana kalau Bapak Ibu menjadi guru yang baik juga berasal dari murid yang baik. Nah, kita sekarang menjadi murid kan, menjadi murid yang mengerjakan tugas-tugas, dan kalau tugas-tugas itu dikerjakan semua akan mengasah kompetensi kita. Kan saya juga bukan nggak ngerjain Bapak Ibu, tapi memang untuk Bapak Ibu biar menjalankan dan mengalami sendiri bagaimana menjalankan Microsoft Teams ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di hari ketiga ini, dan saya secara pribadi dan juga institusi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di dalam membimbing, dalam memberikan paparan materi selama 3 hari ini banyak yang menyinggung ataupun banyak kekurangannya, karena pemain profesional selalu berasal dari pemain amatir ya. Mungkin saya masih amatir dan banyak kesalahan. Saya mohon maaf kalau ada juga kata-kata yang kurang berkenan. Jadi nanti selanjutnya setelah sesi ini ada uji kompetensi melalui alat digital lainnya yaitu Quizzes. Silahkan Bapak Ibu dinikmati. Nanti ada apresiasi ya dari kami. Silahkan akan kami kirim pulsa ke nomor HP yang didaftarkan ini. Mudah-mudahan nomor HP-nya aktif. Kalau nggak aktif, misalnya nomor WhatsApp-nya nggak aktif yang didaftarkan, kasih tahu yang aktif kalau nanti jadi pemenang ya. Nanti akan diapresiasi dengan penambahan pulsa ya untuk juara 1, 2, dan 3. Demikianlah dapat saya sampaikan, dan sekaligus saya undur diri dari Bapak Ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Anas Ponijan MPD yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita semua selama 3 hari ini. Walaupun dengan keterbatasan waktu ya Pak ya, luar biasa sekali. Kalau begitu Bapak Ibu masih semangat semua ya? Semangat, oke, alhamdulillah. Semangat. Semangat. Kalau begitu, sesuai janji saya tadi di sesi ini setelah penyampaian dari Pak Anas tadi, kita sedikit selain menjawab pertanyaan juga sedikit bersenang-senang ya Bapak Ibu ya, jadi nggak yang tegang-tegang banget gitu. Kita bermain quizzes ya, Bapak Ibu di sini mungkin sudah banyak juga yang memakai ya quizzes. Oke, dan quizzes ini akan dipandu oleh rekan saya yaitu Miss Firda. Oke, sudah di-share screen ini oleh Miss Firda. Ya, Bapak Ibu silahkan ini dulu ya, dibuka browsernya dulu. Kemudian ketik joinmyquiz.com.
Silakan dibuka browsernya dulu, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Google Chrome ya Bapak Ibu. Oke, kemudian silakan diketik joinmyquiz.com. Nah, kemudian nanti kalau diminta kode, nah kodenya atau passwordnya untuk join adalah ini ya Bapak Ibu ya, 897070. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang masih bermasalah? Oh, sudah ada Ibu Anita Melisa yang gabung. Sabar ya Bu, lagi Iya, loading. baik Bapak. Pak Bekti ya, Pak Bekti sudah hadir juga nih, sudah berhasil join. Oke, Bapak M. Kosasi sudah join. Baik. Bu Ani Sekarwulan, oke. Budian, oke ada Budian, sudah berlima. Oke, baru berlima, ini pesertanya belum bertambah. Oke, Pak Steny sudah Pak Steny. Sebentar. Tunggu, Bu. Ya, tenang saja Pak, masih ditunggu. Ibu Bapak tenang saja, masih ditunggu. Pangsutnya belum tutup ini. Sekolah masih terbuka ini sekolah. Ini www juga ya Bu ya, www.myquiz.com. Masuknya. www pakai triple W enggak? Langsung aja join myquiz.com ini Pak. Oh, langsung itu. Iya Bapak. Oh ya. Langsung. Oke, sudah ada berapa peserta ini? 9. Oke, sudah ada 9 peserta yang berhasil bergabung. Sebentar Bang. Iya. Tenang Bu, masih ditunggu Bu, masih ditunggu. Lama sekali. Ya, kadang juga memang ini ya, tergantung koneksi internet juga nih. Oke, Pak Frans sudah gabung. Ibu Rosi, Ibu Dia. Masih muter-muter punya saya. Masih muter-muter. Iya Bapak, lagi loading. Mungkin kendala jaringan ya Bapak. Sabar Pak. Disambil minum dulu boleh Pak, disambil minum. Ya. Kok namanya nama anak saya di sini? Nama yang mana Bapak? Anissa Elvina Ajali yang munculnya. Oh gitu. Berarti Bapak pakai emailnya anak tadi? Nggak tahu, saya pernah pakai ini buat anak saya gitu maksudnya. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa deh Bapak. Berarti nanti dikonfirmasi aja Pak. Kalau misalnya Bapak termasuk yang 3 besar nih, konfirmasi nih berarti. Belum bisa masuk langsung join apa login? Join. Nah, joinnya mati. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ibu siapa lagi? Baru 12 orang. Oke, baru 12 peserta. 12 peserta dari 21 peserta. Wah, berarti baru separuhnya ini ya, Bapak Ibu. Oke, masih ditunggu. Oke, Bapak Ahmad Subekti, kenapa ini? Ada chat. Oh, terima kasih Pak Anas. Semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari pelatihan ini dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Oke, teman-temannya, kami sangat berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Oke. Terima kasih Pak Anas, terima kasih banyak Pak Anas atas ilmu yang telah diberikan. Terima kasih banyak ilmunya Pak Anas. Semuanya ucapan terima kasih semua ini untuk Pak Anas. Wah. Ini kalau punya saya
Apa Bapak? Yang kuisis ya? Iya Bapak. Kuisis. Joinmyquiz.com. Ya. Enter kodenya Bapak 897070. Anissa Elvina masuk nggak, Bu? Siapa Bapak? Anissa Elvina masuk ke situ nggak? Anissa, Elvina Ajalia. ada nggak? Miss Firda, Anissa Elvina ada? Nggak ada. Belum ada? Belum ada. Belum. Ini sudah di-share, Pak. Yang ada baru Ibu Rini. Oh, ini sudah, Pak. Baru masuk nih. Anissa Elvina. Ya. Masuk. Oke, baru 14 peserta. Gimana yang lain? Ibu Tamia? Saya tunggu 5 menit lagi mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, siapa lagi? Ibu Alif. Oke, bukannya baru 16 dari 21. Berarti 5 orang lagi. Oke, 5 orang lagi nih yang belum bergabung. Bapak Anto sudah belum ini Bapak Anto? Coba Miss, tentukan. Ibu Anita, Bapak Misalnya Restu dia ciptaan Kasmini. Oke, Pak Bunadi sudah masuk, Ibu Lucy sudah, Ibu Tamia sudah. Total 17, 4 orang lagi. 4 orang lagi. Saya tunggu 1 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau begitu kita mulai saja ya. Kalau yang telat join masih bisa kok ya. Tetap join di joinmyquiz.com, kodenya juga masih tetap ini ya, 897070. Jadi yang telat join bisa ikutan join juga kalau memang telat. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Hitung mundur, 3, 2, 1, mulai. Ciri dari guru digital terus bertransformasi tidak. Sementara ini Pak Steni, Bu Anita, Pak M. Kosasih nih yang memimpin dengan 3 poin ya, 3 jawaban benar nih sepertinya. Oke, wih, Bu Anita. Wah, sepertinya balapan terus nih, Bu Anita dengan Pak Steni nih ya. Yang lain juga masih bisa menyusul nih, seiring dengan waktu. Anita sudah berhasil menjawab 5 pertanyaan benar, 6 pertanyaan benar.
Bu Anita sudah 7. Wah, Pak Steni ke balap nih kayaknya nih sama Bu Ani nih ya. Share screen dong, Mbak Nina. Oh, Oh iya, ini udah ada. sudah. Sudah di share screen oleh Miss Firda. Oh iya. Nih, bisa dilihat. Oke, Bu Anita nih yang sementara memimpin dengan 9. Wah, mantap. 9 jawaban benar. Pak Steni masih membayangi ini ya, 7 jawaban benar. Di poinnya Bu. Wih, Bu Anita sudah selesai dengan total poin 10.180 poin. Wah. Bisa tolong dicatat Miss Firda. Bu Anita 10.180 poin. Itu masih bisa naik-naik. Iya, untuk sementara ya, untuk sementara ini. Ini pesaingnya Bapak Steni nih. Bapak Steni masih ada di peringkat 3 untuk sementara ini. Oke. Bapak Steni sudah selesai dari 10 pertanyaan, poinnya totalnya 9.960. Udah Bu Nina. Bu Nina, Iya, Bapak. ini jadi kuis mengalami kesalahan kenapa ya? Kenapa Bapak? Kuis mengalami Mengalami kesalahan. Kami tidak dapat menyimpan tanggapan Anda, silakan coba lagi. Kenapa itu? Kenapa ya? Oke, jadi apa jaringannya sedang bermasalah nggak nih Pak tadi Pak ketika main Pak? Kalau di tim masih nyambung sih, tapi cuma ini aja yang enggak. Ini kan di Google Chrome. Iya. Di Chrome ya. Gitu. Coba lagi dari awal. Ya, kalau coba lagi udah ada ya. Coba Bapak masih bisa nggak ya ini ya? Coba dulu. Coba lagi ya, berarti nolong lentar. Ya, coba deh. Coba ulang lagi nggak apa-apa Pak? Bisa. Coba Bisa lagi. ya? Oke Bapak, ditunggu. Baik. Ini Ibu Rosi, oke. Jadi saya lihat dulu scoringnya. Bu Adita, Pak Steni, kemudian Ibu Rosi, Ibu Lucy. Maaf tadi Bapak Yusuf ya Pak ya? Iya. Oke, berarti kita tinggal nunggu Bapak Yusuf nih. Poinnya berapa kita lihat nih. Aduh. Ya, untuk sementara 3 teratas adalah urutan pertama Ibu Anita Melisa dengan total poin 10.180. Kemudian Bapak Stanisius dengan total poin 9.960 dan Ibu Rosi Andriani dengan total poin 9.870. Oke, berarti tinggal nunggu Bapak Yusuf, kita lihat berapa poinnya. Mampukah menyalip 3 terbesar ini gitu ya? Mampukah membalap 3 peringkat teratas ini nih? Wah, kita nantikan dalam beberapa menit ke depan. Ya. Dulu Bu lagi nggak bisa dikliknya. Nah. Iya, berarti jaringannya kayaknya Pak bermasalah nih. Sebentar ya Bu. Iya. Makanya agak-agak ini ya, agak-agak susah ini ya Pak ya. Tipis-tipis ya selisih poinnya ya. Terutama Bu Lucy, Bu Kurniasari, Ibu Tamia ini tipis-tipis banget nih selisih poinnya. Rosi memang pembalap toh Bu. Oh iya. Oh Rosi yang itu beda ya Pak ya. Valentino Rossi, kalau ini Ibu Rosi Andriani ini Pak. Tak nyalip di tikungan itu. Bisa aja ini Bapak Bu Nadi. Wah, Bapak jiwanya tetap muda ya Pak ya. Ya. Ya, umur boleh ya Pak ya, tapi jiwanya tetap muda.
Bagaimana Bapak? Sudah Bapak? Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Baik. Oh, Ibu Alif, conversation. Saya buka dulu chatnya dari Bu Alif. Oke, Pak Anas, ada apresiasi lagi dari Ibu Alif. Pak Anas, terima kasih ilmunya. Sudah Bu. Oh sudah Pak, nyerah Pak. Soalnya ada layar your device is full protected, jadi bacaan soalnya nggak buka semuanya, jadi asal ketik aja ya. Ya sudah baik. Kalau begitu, mari kita lihat ya 3 besarnya. Congratulations. Oke, kepada Bapak Ibu semua ya. Oke, jangan lupa Miss Firda tolong dicatat tadi 3 besar pemenangnya ya untuk mendapatkan hadiah seperti yang Bapak trainer kita janjikan, yaitu hadiah pulsa. Wah. Dan menurut saya semua Bapak Ibu yang hadir di sini walaupun tidak mendapat pulsa, insya Allah tetap mendapat hadiah ya. Hadiahnya adalah hadiah berupa ilmu gitu. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang yang terakhir nih Bapak Ibu, kami mohon untuk mengisi di ini ya, di www.menti.com ya, seperti tadi tuh yang pertama ya. Bapak Ibu klik lagi, boleh di browsernya pakai Google Chrome atau Mozilla, www.menti.com, dan kodenya nanti tolong diketik 2089430 untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu setelah mengetahui Microsoft Teams? Gitu ya. Ya, bagaimana tanggapannya Bapak Ibu setelah Mohon maaf Ibu, kodenya ya? Kodenya boleh diulang? Kodenya sudah di-share screen ini Pak, 2089430. Oke, sudah ada yang masuk. For thumb up. Sangat menarik. Oke. 4 jempol ya, berarti 2 lagi minjem ya Pak ya? Atau 2 jempol tangan dan 2 jempol kaki, boleh. Kemudian tertarik akan digunakan, ya Bapak Ibu, semoga sekolahnya nanti bisa menggunakan Microsoft Teams juga ya. Jadi walaupun nanti mungkin sudah tidak PJJ lagi gitu ya, tapi masih tetap bisa ya menggunakan Microsoft Teams untuk sekedar misalnya ujian gitu ya. Kita bisa menggunakan Microsoft Form gitu ya. Oke, jadi penilaiannya juga lebih mudah gitu ya. Karena sudah terkoreksi, terutama yang pilihan ganda, dan hasilnya nilainya bisa langsung di-download ya di dalam bentuk Excel. Jadi tinggal kita pindah aja ke buku nilai kita yang Excel itu. Gitu. Jadi memang lebih mudah sekali. Oke, sangat luar biasa, awesome. Insya Allah dipakai di sekolah, amin. Bangga dapat ilmu tren, oke, untuk pembelajaran. Oke, masih saya tunggu. Oke, masih kami tunggu. 2 menit lagi mungkin ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, Masya Allah, amazing. Oke, menambah ilmu untuk pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu semua, karena sebenarnya kita masih pengen ini ya, bertemu lagi gitu ya, walaupun ya masih lewat dunia maya gitu ya, tapi karena keterbatasan waktu juga gitu ya, sudah cukup sore, sudah jam 16.20 ternyata gitu ya. Baiklah kalau gitu sebelum saya tutup, mungkin Pak Anas, ada yang ingin disampaikan dulu Pak Anas? Pak Anas? Ya, baik Ibu. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan karena banyak sekali apresiasi dari peserta di meeting chatnya Pak Anas, mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Ya, baik. Terima kasih kembali Bapak Ibu support dan doanya. Mudah-mudahan kita semua bisa terkolaborasi ya,
Mohon maaf juga tadi tidak saya berikan sesi tanya jawab, tapi tanya jawabnya langsung nanti bisa di grup selanjutnya. Dan silakan Bapak Ibu chat selama saya connect internet dan ada waktu pas saat membaca, insya Allah saya tanggapin, jangan sungkan-sungkan. Kalau tidak ya berarti mungkin saat tidak bersama HP atau laptop atau lagi di luar jaringan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekali lagi mungkin closing dari saya, walaupun tadi udah closing sebenarnya Bu Nina. Iya, ya nggak Ya, apa-apa Pak, karena ini banyak sekali yang ngechat nih Pak. ya guru, teknologi tidak akan menggantikan guru, tapi guru yang tidak mau belajar akan tergantikan. Itu sebagai penyemangat kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Anas. Oke, baik Bapak Ibu, Ya. tibalah kita di penghujung acara. Saya Nina Widyastuti, kemudian Bapak Muhammad Hatta, dan rekan saya juga Miss Firda Nihayani, ya, yang sudah menemani Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu semua jika banyak kekurangan dan kesalahan yang masih ada pada diri kami semua gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ketemu mungkin di luar ya, Bapak Ibu masih ingat wajah kami, silakan disapa ya Bapak Ibu semua. Asik. Mari Bapak Ibu semua kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Dan doa alamin. kafaratul majelis. Subhanallahumma Subhanallah wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Astagfirullah wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu guru inovatif di seluruh Indonesia. Semoga ilmu yang telah Bapak Anas Ponijan sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di sekolah kita semua ya Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua pamit Bapak Ibu semua, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.